PON kita berikan yang terbaik untuk Selam biar makin dilihat sama kontingen-kontingen lain bahwa Papua itu tidak lemah, tidak diremehkan saja. Wah, kami dari lahir itu, kalau kita istilahnya dari lahir itu sudah main bola gitu ya. Sudah main bola, jadi kalau ditanya olahraga di Papua hampir semuanya bisa. Stadion utama Lukas NMB ini ada di nomor urut 6 sebagai stadion terbaik ke-6 di dunia. Dan sekaligus menunjukkan pada dunia bahwa tanah Papua banyak lahir talenta-talenta yang hebat di bidang olahraga. Berlokasi di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, stadion ini berdiri megah untuk menyambut penyelenggaraan PON 20 Papua. Stadion Papua Bangkit, atau yang kini disebut juga Stadion Lukas NMB, dibangun di atas tanah seluas 13 hektar. Kehadiran Stadion Lukas NMB telah menjadi ikon tersendiri bagi Indonesia, khususnya masyarakat Papua. Bagaimana tidak, stadion dengan kapasitas lebih dari 40.000 penonton ini memiliki fasilitas-fasilitas yang telah diakui dunia. Sebut saja lapangan sepak bolanya telah berstandar internasional FIFA. Dengan sarana pendukung lain yang juga didatangkan langsung dari luar negeri. Jenis rumput yang digunakan di stadion ini adalah Zoysia Matrela Linmer, atau rumput terbaik Manila yang lazim digunakan di stadion-stadion besar dunia. Lintasan atletik sintetis di Stadion Lukas NMB juga bersertifikasi kelas 1 standar Federasi Atletik Internasional IAAF. Dan tahun lalu, di tahun 2020, kami kebetulan mengikutkan venue Lukas NMB ini sebagai salah satu venue terbaik di dunia. Dan puji Tuhan, kami mendapatkan pengakuan dunia dari Associated International Stadium yang berpusat di Inggris itu. Kami ada stadion utama Lukas NMB ini ada di nomor urut 6 sebagai stadion terbaik ke-6 di dunia. Untuk pencahayaan, standar stadion kelas dunia umumnya menggunakan kekuatan pencahayaan sebesar 1.500 lux. Namun, Stadion Lukas NMB menggunakan LED teknologi modern DMX yang secara otomatis akan mengikuti dentuman irama musik dengan kekuatan 1.800 lux. Pembangunan Stadion Lukas NMB sendiri melibatkan kurang lebih 900 pekerja, dengan biaya pembangunan bersumber dari APBD Provinsi Papua senilai 1,3 triliun rupiah. Deretan keunggulan itu menempatkan Stadion Lukas NMB bahkan bisa digunakan untuk menggelar event sekelas Olimpiade. Dan tak hanya didukung teknologi modern berstandar dunia, stadion ini juga tidak lupa akan asal tanah tempatnya berdiri megah. Kalau ornamen segitiga yang ada itu menunjukkan bahwa kondisi geografis Papua ini terdiri dari pegunungan-pegunungan dan perbukitan-perbukitan. Dan ornamennya sendiri itu diambil dari ukiran khas wilayah Tabi, khususnya dari daerah Sentani. Dan warna keemasan itu menunjukkan bahwa Papua ini mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Orang menyebut Papua berarti identik dengan sumber daya alam, khususnya mungkin emas ya salah satunya. Masih terletak pada satu kompleks atau kawasan di Kampung Harapan Sentani, Kabupaten Jayapura, berdiri megah pula Istora Papua Bangkit dan venue akuatik. Istora Papua Bangkit dibangun oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan sumber dana APBN senilai 250 miliar rupiah. Stadion berarsitektur mirip rumah adat Papua Honai ini dibangun pada lahan lebih dari 33.000 meter persegi dengan luas bangunan 7.740 meter persegi. Memiliki bentangan dome baja dan berkapasitas total 8.000 penonton
Kini Istora Papua bangkit menjadi yang termegah di Indonesia. Membuat Istora Papua bangkit bahkan 2 kali luas Istora Gelora Bung Karno di ibu kota yang hanya 3.600 meter persegi. Bangunan ini perlu dilengkapi juga dengan teknologi Lighting for Sport Floodlight, LED, dan sound system di atap yang didesain khusus untuk pencahayaan pertandingan olahraga. Istora Papua Bangkit juga telah mencatatkan rekor di Museum Rekor Indonesia Muri untuk 3 kategori sekaligus, yakni kategori struktur atap baja lengkung bentang terpanjang dengan dimensi 90 meter, kategori atap tanpa sambungan dan baut mengerucut terluas berbentuk dome seluas 7.300 meter persegi, serta kategori instalasi terpanjang dan diameter terbesar tekstil duct dengan dimensi ring internal 477 meter. Diameter cincin luar sepanjang 70 meter, serta diameter cincin dalam sepanjang 56 meter. Yang paling sulit dari proses pembangunan venue-venue ini, memang ini tantangan yang luar biasa, karena satu, Papua secara geografis berbeda dengan 33 provinsi yang lain ya, karena kondisi geografisnya, kondisi aksesibilitas transportasi terutama, dan hampir bisa dipastikan bahwa material-material pendukung untuk penyelesaian setiap venue ini kita bawa dari luar Papua. Ya katakan itu dari Sulawesi atau dari Jawa, bahkan ada yang kami impor dari luar negeri. Adapun total 31 venue untuk 37 cabang olahraga yang tersebar di 4 klaster, yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke, telah siap dan akan digunakan pada Pekan Olahraga Nasional 20 kali ini. Sederet venue berstandar internasional lainnya juga siap menanti mulainya perhelatan olahraga nasional, seperti venue akuatik di Kabupaten Jayapura yang telah tersertifikasi oleh Federasi Renang Internasional FINA. Venue ini dibangun dengan dana APBN sebesar 401,058 miliar rupiah. Venue hoki outdoor yang dibangun dengan anggaran 277 miliar rupiah juga telah mengantongi sertifikasi dari Federation International de Hockey atau Federasi Hoki Internasional FIH. Serta venue panjat tebing, salah satu yang terbaik, dibangun oleh pemerintah Kabupaten Mimika, bahkan menjadi venue panjat tebing permanen pertama di Indonesia. Material yang digunakan berkelas dunia dan sama seperti material yang digunakan pada Olimpiade Tokyo. Pembangunan venue ini menggunakan anggaran berkisar 26 miliar rupiah dan bersumber dari APBD Kabupaten Mimika. Sejumlah venue lain seperti Mimika Sport Complex, biliar, sepatu roda, basket, serta puluhan arena cabur lainnya juga dibangun sebaik mungkin dan siap menjadi saksi perolehan medali para atlet kebanggaan Indonesia. Dengan spesifikasi arena taraf internasional yang dimiliki, bisa dikatakan seluruh rekor yang ditorehkan mampu mendapat pengakuan dunia. Setelah venue-venue yang serba canggih tersebut, akan lebih lengkap rasanya jika diikuti oleh fasilitas yang dimiliki Wisma Atlet sebagai tempat menginap para pejuang di ajang PON Papua. Seperti apa kecanggihan Wisma Atlet yang dibangun khusus PON Papua? Inilah Wisma Atlet Mandala. Wisma Atlet yang berlokasi di Jayapura ini dibangun khusus untuk pelaksanaan PON Papua di atas lahan 2.994 meter persegi. Dengan biaya 313 miliar rupiah bersumber dari APBD Provinsi Papua, Wisma Atlet ini disebut memiliki fasilitas setara Hotel Bintang 5. Sekretaris Umum KONI Papua, Kenius Kogoya, memberikan penjelasan secara lengkap terkait Wisma Atlet kebanggaan ini. Kapasitas untuk atlet menampung kurang lebih 526.
526 atlet yang bisa ditampung di Wisma. Kamarnya luar biasa ya. Tempat tidurnya aja king coil gitu ya. King coil ya. AC, air panas dingin dan segala macam ya. Kemudian pelayanannya, manajemennya itu udah manajemen hotel semua gitu ya. Jadi ya aksesnya semua menggunakan lift ya. Gitu. Jadi memang ya standarnya standar hotel berbintang 5. Fasilitas yang dimiliki di Wisma Atlet ini ya seperti tadi saya sampaikan ya, ada akses naik turun itu dengan menggunakan lift ya, ada fitness center di sana, kemudian ruang-ruang meeting ya, ada ruang untuk bidang-bidang, kemudian ada ruang untuk cabur-cabur ya, dan itu ya hampir sekitar 24 ruang untuk cabur dan juga kurang lebih 24 untuk bidang ya, dan untuk unsur pimpinan KONI ya. Dan di Wisma itu sendiri juga dilayani oleh ada klinik ya, klinik KONI yang kemudian ya anak-anak kita atau atlet yang tinggal di Wisma itu mereka tidak perlu lagi keluar ya. Mereka sudah punya dokter ya, baik itu dokter spesialisnya sampai dengan dokter umum dan perawat ya. Fasilitasnya udah luar biasa ya. Kendaraan ambulansnya sendiri ya. Jadi pokoknya udah lengkap, serba lengkap ya. Dan itu luar biasa. Atletnya memang betul-betul dimanjakan benar ya. Sekarang tuntutannya adalah mana prestasimu? Setiap ruangan ini hampir setiap 2 minggu sekali itu disemprot, begitu, disemprot ya untuk sterilkan semua. Terus kemudian atlet-atlet kita juga selalu dites dengan suhu ya, terus istilahnya itu. Jadi ya selalu mereka dites ya. Kedapatan begitu ada reaktif atau dan lain sebagainya, langsung di karantina mandiri ya. Dan hampir sejauh ini semuanya dalam keadaan yang aman dan terkendali ya. Kalaupun ada kecurigaan atau indikasi ada seperti itu, langsung kita proses. Jadi langsung ditangani oleh klinik kita. Jadi selama ini memang ada atlet yang tinggal di sini dan mereka menggunakan kendaraan bus atau ya minibus untuk pergi untuk latihan di venue ya. Tapi kalau yang jaraknya agak jauh, maka atlet yang bersangkutan kita carikan tempat penginapan yang terdekat dengan fasilitas venue yang ada di sana. Misalnya seperti hoki di daerah Kabupaten Jayapura atau Sentani. Perjalanan dari sini ke sana itu kurang lebih sekitar 30 menit sampai sejam kalau macet. Kita harus tempatkan atlet kita di dekat venue di sana karena akan habis waktu dengan aksesnya perjalanan itu. Begitu. Termasuk juga dengan akuatik ya. Atlet kita nginapnya di dekat dengan venue yang ada di sana. Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan PON 20 di Papua, bidang transportasi tentu juga menjadi salah satu elemen penting. Kementerian Perhubungan telah menyiapkan total 428 unit bus untuk mengangkut para atlet dan ofisial yang tersebar di 4 klaster Papua, baik mulai dari kedatangan pada saat proses latihan, masa pertandingan, hingga akhir nanti masa kepulangan. Dari 428 unit bus ini, 211 unit jenis bus ukuran medium atau sedang dan 217 berukuran kecil atau mikrobus. Kemenhub juga menyediakan sebanyak 515 awak bus.
261 diantaranya merupakan pengemudi yang direkrut dari penduduk Provinsi Papua sebagai wujud pemberdayaan masyarakat asli Papua. Itu semua disiapkan untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-20, mulai dari kesiapan infrastruktur berstandar internasional hingga transportasi yang menjadi penyangga terhubungnya acara olahraga nasional terbesar ini. Lalu seperti apa persiapan para atlet serta semarak dan semangat warga asli tanah Papua menyambut Pekan Olahraga Nasional ini? Antusiasme warga tanah Papua menyambut pesta olahraga nasional terbesar ini ternyata juga sangat terasa. Bagaimana tidak, penantian akan pelaksanaan event olahraga ini sudah dinanti-nanti sejak beberapa tahun lalu, bahkan sempat mundur 1 tahun dari jadwal karena pandemi yang melanda negeri. Umbul-umbul berbau PON terpasang di hampir tiap sudut kota dan kabupaten, seakan turut mengobarkan semangat dari si tuan rumah. Semangat ini juga terasa pada acara semarak menyambut dimulainya PON, mama papa tua, kakak-kakak, hingga adik dan anak-anak amat bergembira. Iya, saya sendiri sudah tidak sabar, mulai dari 2019 aja itu sudah, aduh ini nanti kapan nih PON-nya, jadinya kapan, taunya di ini ya karena corona. Terus puji Tuhan sekarang sudah tinggal 14 hari atau pokoknya udah tinggal 16 hari lagi kita udah masuk di PON ya. Intinya saya sudah sangat ingin menyambut PON ya, masyarakat Papua khususnya apalagi. Sebagai tuan rumah, harapannya buat masyarakat Papua, mari saling bahu-membahu dukung PON ini. Dan kita berdoa terutama untuk seluruh kontingen yang datang ke sini dan terlebih khusus buat kontingen Papua sendiri biar bisa raih prestasi untuk tanah Papua. Bisa lihat langsung dari stadion-stadion, dulunya sih stadion yang paling mega itu mungkin di luar Papua ya, tapi ada juga di Mandala, tapi Mandala agak kecil. Jadi ini lebih besar, jadi mungkin kita bisa langsung nonton langsung di stadionnya. Wah, kami dari lahir itu, kalau kita istilahnya dari lahir itu sudah main bola gitu ya. Sudah main bola, jadi kalau ditanya olahraga di Papua hampir semuanya bisa. Kami lakukan adalah kami buktikan bahwa stigma-stigma selama ini terkait dengan orang Papua, terutama anak-anak muda, harus kami bantah. Tidak bisa hanya dengan statement, tapi kami harus bantah itu dengan karya. Jadi inilah yang kami lakukan. Lewat kesempatan PON ini, kami berharap stigma-stigma yang tadi mengunderestimate kemampuan anak-anak Papua, terutama anak-anak muda ini, kami bisa membantah itu dengan melakukan karya baik yang terlibat langsung dalam PON maupun secara tidak langsung dengan sebagai supporting di dalam kegiatan PON ini. Harapan kami dengan kesempatan seperti ini semakin banyak, kami bisa membantah stigma itu. Jadi kami sudah tidak pakai kekerasan, tapi kami pakai otak, pakai kekuatan bakat yang ada sama kami untuk membantah stigma yang selama ini terjadi terhadap kami anak-anak muda Papua. Fisik gedung tentu ada aturan yang harus diikutin, harus ada aturan yang diikuti. Kalau fisiknya pasti komitmen kami tetap ikut menjaga, dan kami mohon supaya tetap teman-teman pemuda ini dilibatkan oleh pemerintah daerah. Sehingga komitmen kami ini tidak hanya jadi komitmen yang hanya di atas kertas atau hanya berupa statement saja, tapi juga dalam bentuk karya nyata. Yang penting itu aksesibilitas diberikan kepada kami selama mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia seperti itu. Harapan, aspirasi,
dan komitmen para pemuda Papua untuk turut menjaga warisan dari pergelaran Pekan Olahraga Nasional ini, terutama terkait pemberdayaan venue agar tidak terbengkalai usai perhelatan, juga menjadi hal yang telah direncanakan oleh pemerintah Papua sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Dan terakhir, saya ingin menitipkan pesan agar pembangunan infrastruktur pendukung ini agar dipikirkan tidak hanya untuk PON saja, tapi juga pasca penyelenggaraan PON juga bisa dipakai untuk kegiatan yang lain. Jangan sampai sarana dan prasarana olahraga yang sudah dibangun dengan biaya yang tidak sedikit justru tidak dimanfaatkan lagi karena tidak terawat. Dan dalam mewujudkan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun ini, PLT Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Alexander Kapisa mengaku bahwa payung hukum menjadi kunci umur panjang dari venue-venue yang telah dibangun dengan susah payah ini. Yang paling utama adalah bagaimana komitmen regulasi untuk penganggaran bagi pemeliharaan venue-venue itu. Ini yang paling penting dulu. Harus ada komitmen di sini. Komitmennya berupa apa? Regulasi. Ketika regulasi itu ada, berarti ada dukungan pembiayaan bagi venue-venue ini. Kemudian kami butuh organisasi dan langkah-langkah ini sudah kami lakukan. Jadi kami sudah membentuk 3 UPTD untuk nanti ke depannya 3 UPTD ini berbasis klaster yang nanti akan mengelola setiap venue-venue yang ada. Adapun fasilitas-fasilitas berstandar internasional yang telah dibangun di tanah Papua ternyata juga memiliki dampak yang amat besar bagi pemberdayaan pemuda Papua. Pengamat olahraga Joko Peki melihat ke depan talenta-talenta baru Papua akan bermunculan atas terbangunnya fasilitas olahraga ini. Karena salah satu syarat utama terlahirnya atlet elit adalah infrastruktur yang memenuhi standar. Kami yakin dengan adanya PON itu nanti wawasan para pemuda-pemuda Papua itu tumbuh lebih tinggi lagi untuk punya motivasi keinginan menjadi atlet seperti hanya atlet-atlet lain yang tampil di PON. Nah, itulah yang akan mendukung bagaimana agar adanya fasilitas yang berstandar internasional ini bisa berpengaruh pada pembinaan prestasi khususnya bagi kaum muda dari Papua. Begitulah cerminan semangat membara dari tanah Papua menyambut perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON 20 tahun ini. Persembahan dari yang terbaik untuk persatuan bangsa Indonesia melalui olahraga. Dengan segala fasilitas infrastruktur ulung ini juga diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet terbaik Papua yang mengharumkan daerah dan Indonesia di mata dunia. Seluruh infrastruktur yang dibangun megah juga menjadi komitmen bersama untuk kelak tetap hidup sehat dan bermanfaat bagi tanah Papua juga Indonesia. Bersama-sama kita dukung perhelatan olahraga nasional pemersatu bangsa ini. Papua bangkit, kita orang bisa.